Kurniati sejak 2020 2021 itu kan Dikti kan punya bantuan pendanaan untuk pembelajaran jarak kan pasti untuk bisa mencapai hasil yang ditargetkan pasti juga mengalami banyak kendala. Saya kira begitu Pak Rosian, monggo saya persilahkan untuk bisa sharing, kemudian nanti kita bisa diskusi bersama. Ya, mungkin untuk masalah ini lebih saya. Langsung saja. Ya, jadi saya persilakan ke Pak Heril dulu. Baik, saya Hairil Kurniati. Saya dipercayakan untuk mengelola mata kuliah algoritma dasar terdata sama Pak Imam yang dari tandem saya dari Pasifik. Oke, alhamdulillah untuk kuliahnya tidak 100% tapi alhamdulillah berjalan lancar. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada meskipun tidak maksimal. Kendala yang paling utama yang pasti itu ya kita ada di daerah timur jaringan Pak. Ya. Terus tingkat ekonomi mahasiswa juga jadi masalah. Ya. Kadang kita lagi ngajar di tengah jalan dia resto Pak pakai data habis lah. Makanya kita kalau lagi ngajar kayak pakai Zoom maksimal itu mungkin 1 jam terlalu lama Pak, karena pasti dia menurun ke paket datanya. Intinya rata-rata seperti itu. Kemudian mungkin dari teknis pembuatan materi kita juga Pak, sampai sekarang kita sudah pertemuan hari ini ke-10 ya Pak, hari ini tepat ke-10 dan kita sudah UTS. Untuk pertemuan pertama kemarin kita bagi 4 pertemuan itu hybrid murni menggunakan Zoom, kemudian 3 pertemuan kita pakai video pembelajaran. Kemudian UTS-nya normal lah kalau untuk selama pengalaman perkuliahan di Zoom. Saya pernah waktu masa pandemi ya seperti itu. Dan sampai sekarang ya kemarin juga karena dari Univers juga sesuai dengan aturan tidak terlalu banyak yang mengikuti program ini. Yang ikut pada saat Zoom juga ya kadang juga satu layar 2 orang yang ikut. Seperti itu. Nah, satu juga itu yang tadi seperti Pak Hairil katakan bahwa faktor ekonomi di Mautai memang rata-rata mahasiswa yang kuliah di Univers itu ekonomi di bawah. Nah, karena ada yang tidak punya HP Pak, jadi itu yang bagus tapi ada sebagian yang jelek. Tapi itu naik turun tidak stabil. Jadi kadang di jam tertentu ya memang down. Nggak bisa akses ya. Nah, ketika misalnya mengikuti Zoom gitu ya, mengikuti Zoom itu terus mahasiswa itu diminta untuk berkumpul di kampus atau mereka terserah di rumah masing-masing? Nah, biasanya kita siasati ya bisa kumpul di kampus. Ya, tapi itu kadang juga tidak muncul lah mahasiswanya atau kendala apa. Tapi ya ada usaha lah untuk mahasiswa untuk mengikuti kegiatan. Oke, terus kalau ini ini LMS-nya kah? Bukan, ini Permata. Oh, Permata. Ini untuk yang mahasiswa dari luar registrasi dulu. Oh, itu berarti siakannya ya, informasi akademinya tadi. Iya, tapi khusus untuk MPKM yang pertukaran mahasiswa. Kalau ini siakatnya itu ada lagi namanya SIMAK. Kalau itu tuh internal. Kalau ini terlihat. Ini kan berarti mahasiswa yang dari Unpas yang gabung itu sudah dimasukkan di KRS-nya Permata ini. Kemudian dari sini masuk ke virtual class LMS Permata kuliah untuk pengajar. Oh, oke. Tapi kalau buat jadwal itu di sini untuk masuk ke Permata kita buat jadwalnya di SIMAK. Dan SIMAK kita buat jadwal mata kuliah apa yang kita buat untuk MBKM. Mahasiswanya Unhair ada di SIMAK, bukan ada di sini. Bukan di Permata ya. Bukan di Permata. Oke. Berarti Permata ini digunakan untuk menampung mahasiswa dari luar yang mau ikut. Mereka yang registrasi. Dan mereka registrasi sendiri mungkin apa nanti kita sampaikan di sini. Nah, mereka registrasi sendiri. Terus dari Unpas ada proses verifikasi nggak? Kalau mahasiswa ini aktif atau apa gitu? Ya, ada Pak.
Ada verifikasi Pak. Oh, oke. Berarti memang yang mahasiswa yang masuk itu memang mahasiswa yang masih aktif kan statusnya. Kan banyak tuh sekarang itu Iya, kayak gitu. main daftar saja. Oh, main daftar aja padahal dia SPP belum bayar misalnya gitu, padahal belum bayar atau memang dia lagi cuti gitu. Iya. Iya. Karena kebetulan kita cuma 2 mata kuliah yang program PKM sekitar ini. Tapi kan ada yang satu mahasiswa hanya ikut satu mata kuliah kan? Iya. Atau ini memang dijadikan paket? Nggak dia pilih. Oh dia pilih kan? Dia pilih. Oh kayaknya ini sudah lewat 15 itu saya di. Nanti di sini tuh biasa ada ini centang. Jadi kalau mata kuliah mana yang dia pilih dia tinggal centang. Oh. Oke. Total ada berapa mahasiswa tadi yang gabung? Kalau juga enggak. Iya, itu tuh Pak. Kalau kemarin kebetulan beberapa soal UTS dan kuis itu pilihan ganda sehingga bisa langsung dinilai gitu. Oke, masuk dinilai kan masuk ke di virtual class kan? Iya, betul. Terus nilai dari virtual class itu dimasukkan secara manual ke SIMAK. Belum Diulang. proses ini rekap dulu supaya mendapatkan nilai hasil. Oh Itu masih iya, kan komponennya kan banyak ya. Iya. Penilaiannya nilai akhir kan komponennya banyak. Ada kuis, ada tugas, ada UTS, ada UAS gitu. Terus nanti ketemu nilai akhir, baru Baru nilai inputnya akhirnya itu manual, oke. diinputkan manual ke ke SIMAK. SIMAK. Untuk pas Input mahasiswa dari luar. input registrasi mahasiswanya saja. Iya. Kalau aktivitas mahasiswanya ikut mahasiswa dari luar bisa masuk ke virtual class nggak? Iya, Boleh, harusnya kan? bisa. Ah. Harusnya bisa. Cuma kemarin saya tanya belum ada daftar mahasiswa. Ayo bikin channel masing-masing. Mahasiswa Followernya sukanya banyak. mahasiswa sukanya di medsos, ya dosen harus main medsos. Jadi kita nggak bisa lagi meminta mahasiswa itu mengikuti kita. Yang bisa adalah kita menyesuaikan apa yang disukai oleh mahasiswa. Kan itu yang terjadi. Kalau dulu sumber belajar kan cuma 2 ya, satu dosen di kelas, yang kedua buku di perpustakaan. Yang jumlahnya 3, yang pinjam 100. Sekarang kan nggak kayak gitu. Sekarang sumber belajar Perpustakaan eksternal banyak sudah. banget. Gitu. Nah, iya, terus muncul masalah. Kalau mahasiswa itu lebih percaya dengan sumber belajar eksternal yang dia sukai, maka kehadiran dia di kelas itu sebenarnya dengan sangat terpaksa dia hadir di kelas. Maka ya tugas kita semua sih ya sebagai dosen makin beratnya di situ, kita harus mengikuti mereka. Kalau dulu kan mereka mengikuti dosen kan, gitu. Dosen bilang ya mereka harus mau mengikuti Sekarang kan nggak bisa, Pak. Sekarang kan kita yang harus mengikuti kesukaan mereka. Nah, jadi kalau di kampus itu sering jadi ini apa namanya olok-olokan sama teman-teman sama dosen. Udah punya Instagram belum gitu? Masa belum punya gitu kan? Itu sebenarnya semata-mata hanya untuk meningkatkan engagement aja dengan mahasiswa. Bukan kok terus itu digunakan. Kacamata untuk Kacamata yang dari Univas. SIMAK untuk yang mahasiswa. Ya, jadi mungkin yang perlu dikembangkan lebih lanjut juga di yang Permata langsung bisa dari kita ke SIMAK. Udah kok kayak gitu.